siapa yang datang lebih awal tadi pagi? Ya, Kira, bagus Kira. Silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Tempat duduk siap. Sebelum mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya Kira. Baik anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, coba lihat belakangnya, sebelah depannya, sebelah kirinya, sebelah kanannya. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Risna. Oke. Kira-kira kemana Risna? Demam, Bu. Demam. Oke, kita doakan semoga Risna cepat sembuh ya dan bisa belajar kembali bersama dengan kita kembali. Amin. Nah, kemudian coba rapikan dulu pakaiannya, rapikan dulu mejanya, kemudian jika terdapat sampah tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah ya. Nah, biar belajarnya tambah semangat, karena minggu kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, marilah hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Wah, bagus ya, anak-anak semuanya sudah hafal lagu dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai tema indahnya kebersamaan. Namun sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita hari ini, Ibu akan bertanya dulu mengenai materi kita minggu lalu. Nah, apa materi kita minggu lalu? Ya, bagus. Mengenai permainan tradisional. Nah, siapa yang masih ingat permainan tradisional apa saja yang sudah kita bahas minggu kemarin? Benteng-bentengan, Bu. Ya, bagus Selin, benteng-bentengan. Kemudian apa lagi? Gobak sodor, Bu. Ya, bagus saya kira, gobak sodor. Benteng-bentengan dan gobak sodor. Kemudian coba siapa yang masih ingat permainan benteng-bentengan ini berasal dari daerah mana ya? Betawi, Bu. Ya, bagus ya Kimura. Kemudian permainan gobak sodor ini berasal dari daerah mana? Siapa yang masih ingat? Semarang, Bu. Ya, bagus ya Selin. Berarti materi kita minggu lalu masih ingat ya Nanda. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai indahnya kebersamaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Namun sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita hari ini, Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian dapat yang pertama memberikan contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kedua, menunjukkan perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang ketiga, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca. Kemudian yang keempat, menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Bagus ya anak-anak sekalian, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, karena tanpa ilmu anak-anak semuanya tidak akan bisa mewujudkan cita-cita kalian. Jadi Ibu harapkan anak-anak semuanya tetap semangat ya dalam belajar. Bisa? Bisa, Bu. Coba buka buku temanya halaman 46 ya. Nah, coba anak-anak semuanya perhatikan gambar di depan ini. Kira apa saja bangunan ruang yang ada di sini? Gambar apa saja? Persegi, Bu. Ya, bagus ya Selin. Persegi apa lagi? Persegi panjang, Bu. Persegi panjang apa lagi? Belah ketupat, Bu. Ya, bagus ya, belah ketupat. Persegi panjang dan belah ketupat. Nah, anak-anak semuanya untuk mengetahui perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan di sini, akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Di sini Ibu telah menyiapkan potongan-potongan kertas ya. Potongan-potongan segitiga yang mana di sini tugasnya masing-masing kelompok mengukur potongan dari segitiga ini. Nah, silakan duduk berkelompok ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Semua kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, yang pertama aku minta kepada kelompok 1 ya untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Bagus ya kelompok 1, kita berikan aplaus untuk teman kita.
Nah, dari yang telah anak-anak ibu presentasikan di depan tadi, kita bisa ketahui bahwa ternyata bangun segi banyak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu apa tadi yang pertama? Bangun segi banyak beraturan, seperti gambar yang ini. Di gambar yang ini. Kemudian bangun segi banyak yang tidak beraturan, itu seperti gambar yang B ini. Dinamakan bangun segi banyak beraturan karena semua sisinya ini dan sudutnya itu sama panjang dan sama besar. Karena itulah disebut dengan segi banyak beraturan. Kan bangun segi banyak tidak beraturan yaitu sisi-sisinya dan sudut-sudutnya itu tidak sama panjang dan tidak sama besar. Karena itulah disebut dengan bangun segi banyak tidak beraturan. Dari tugas yang telah Nanda kerjakan tadi ya, semua kelompok menjawab gambar A ini sebagai segi banyak beraturan ya. Apakah kira-kira itu betul jawabannya? Betul ya, karena di sini sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Nah, coba sama-sama kita perhatikan di depan ya. Perhatikan di depan sebentar. Gambar ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira gambar apa ini? Segi banyak beraturan. Ya, segi banyak beraturan. Nah, dinamakan bangun segi banyak beraturan karena semua sisinya dan sudutnya sama besar. Nah, jadi jika misalnya sisi A ini ukurannya 10 cm, maka ukuran sisi B dan sisi C itu juga sama berapa tadi? 10 cm ya. Begitu juga dengan besar sudutnya. Jika besar sudut A ini 90 derajat, maka sisi B maka sudut B dan sudut C-nya juga memiliki besar sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Jadi karena itulah disebut dengan bangun segi banyak beraturan. Kemudian kita lihat lagi bagi banyak yang tidak beraturan. Seperti contoh pada gambar B ini. Ukuran besar sudutnya itu tidak sama besar, sisinya tidak sama panjang. Jadi misalnya sisi A ini ukurannya 20 cm, maka sisi B dan sisi C ini bisa berbeda. Bisa sisi B ini ukuran 15, sisi C ukuran 20, seperti itu. Jadi contoh segi banyak beraturan ini apa contohnya? Segitiga sama sisi, Bu. Ya, bagus hasil lihat segitiga sama sisi. Apa lagi? Persegi, Bu. Ya, bagus persegi. Apa lagi? Segi 5 beraturan, Bu. Ya, bagus ya. Kemudian untuk contoh banyak tidak beraturan, apa kira-kira contohnya? Layang-layang, Bu. Nah, ya bagus ya, sulit layang-layang. Kemudian apa lagi? Persegi panjang berbelah ketupat, Bu. Ya, bagus. Apa lagi? Trapesium, Bu. Ya, bagus ya. Itu semua adalah contoh dari segi banyak tidak beraturan. Bagus ya anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita tepuk semangat dulu ya. Apakah anak-anak semuanya tahu di sini tepuk semangat? Tahu? Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ini, nah siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok ini umumnya terletak di awal atau di akhir paragraf. Itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung ini biasanya akan berdekatan dengan gagasan pokok. Nah, sekarang Ibu minta anak semuanya untuk membaca teks mengenai tarik kipas pada halaman 51 ya. Silakan dibuka halaman 51. Tolong dibaca dengan perlahan dan seksama ya anak-anak. Nah, apakah semuanya sudah selesai membaca teks halaman 51? Sudah, Bu. Ya, bagus ya. Oke, selanjutnya di sini anak-anak semuanya tolong cari yang mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung dari teks kipas tersebut. Silakan ya anak-anak. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, bagus ya anak-anak semuanya. Kalau sudah selesai mengerjakan, sudah siap mengerjakan ya. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikannya ke depan? Ya, bagus ya Kimura. Silakan ke depan Kimura. Bagus ya Kimura. Kita berikan aplaus untuk Kimura ya, karena sudah berani tampil ke depan. Bagus ya Kimura. Kira-kira dari apa yang sudah teman kita bacakan tadi, apakah jawabannya sudah betul anak-anak? Betul. Ya, betul ya. Sudah bagus ya Kimura. Nah anak-anak semuanya, kita semuanya hidup dengan keberagaman.
seperti terdapatnya berbagai macam kain tradisional, kemudian berbagai macam tarian tradisional yang sudah kalian baca dari teks tari kipas tadi. Dan di dalam keluarga kita sendiri setiap anggotanya juga berbeda-beda. Kemudian di sekolah kita akan mempunyai teman yang berbeda-beda pula. Di masyarakat kalian mempunyai tetangga yang akan berbeda-beda pula, karena terdiri dari berbagai macam suku, agama, warna kulit, kemudian juga perbedaan jenis kelamin. Nah, anak-anak semuanya, semua perbedaan yang ibu sebutkan tadi akan menjadi indah bila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sih sebenarnya arti dari dan makna dari persatuan dan kesatuan ini? Nah, coba anak-anak ibu semuanya perhatikan ke depan. Benda apa ini? Sapu lidi. Ya, betul, sapu lidi ya. Anak-anak semuanya, pada umumnya sapu lidi ini digunakan untuk menyapu. Jika kita menyapu menggunakan satu buah lidi, bisa anak? Apakah akan bersih? Tidak ya. Tentu tidak akan bisa ya anak-anak. Akan sulit untuk menyapu dan juga sulit agar sampahnya terkumpul ya, dan membutuhkan waktu yang lama. Jika kita menyapu dengan semua lidi-lidi ini, apakah akan bisa anak? Bisa ya, dan akan cepat ya, karena sampah akan cepat terkumpul. Lalu sebuah lidi ini akan ibu bengkokkan ya, maka akan mudah sekali untuk patah. Jika semua lidi ini kita kumpulkan menjadi satu dan ibu akan coba memangkukkannya, maka akan sulit sekali kan? Sulit sekali untuk patah kan? Jadi seperti itulah Nanda dengan menyatukan seluruh lidi ini, maka akan terciptalah kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat kita artikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan seperti lidi ini. Itulah disebut dengan persatuan dan kesatuan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Kemudian, coba lihat apa saja yang termasuk contoh persatuan. Ya, kerja kelompok seperti yang kalian kerjakan tadi ya, seperti yang kalian lakukan tadi. Bagus ya, Nanda. Merupakan salah satu contoh persatuan. Kemudian contoh yang lainnya yaitu piket bersama. Bayangkan kalau misalnya kita hanya sendiri saja yang piket, yang ditugaskan untuk kita untuk piket di kelas, apakah bisa itu, Nanda? Tentu tidak bisa ya. Kita akan memakan waktu yang sangat lama. Hanya dibagi-bagi. Ada yang tugasnya menyapu, ada yang menghapus papan, kemudian ada yang mengangkat meja. Jadi tidak akan bisa ya kalau sendiri, dan akan lama untuk selesainya. Nah, sekarang coba kerjakan soal pada halaman 56 ya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita telah mempelajari mengenai contoh serta perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, dan ibu harapkan apa yang sudah ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami ya dengan baik, dan bisa anak-anak semuanya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Ya, baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apa saja contoh kamus segi banyak beraturan? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ya, saya lihat apa saya lihat? Segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Ya, bagus ya, saya lihat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Kira, silakan jawab, Kira. Gagasan pokok terletak di awal atau di akhir paragraf, sedangkan gagasan pendukung terletak berdekatan dengan gagasan pokok. Ya, bagus saya kira. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya, apa saja contoh
Contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Nah, ya silakan Kimora. Seperti kerja kelompok, Bu, dan piket Bu. Nah, ya bagus ya Kimora. Ya bagus ya anak semuanya. Nah, bagaimana ada materi yang belum dipahami dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tidak, Bu. Semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Senang, sedih, atau bagaimana? Senang, Ya, Bu. senang ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bisa sama-sama simpulkan di sini bahwa hari ini kita sudah belajar apa? Apa saja? Banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, Bu. Ya, bagus mengenai perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa lagi? Gagasan pokok, Bu. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian apa lagi? Persatuan dan kesatuan, Bu. Ya, contoh kesatuan dan persatuan. Kata maknanya. Inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, tolong anak-anak semuanya dibuka bukunya halaman 57 dan dikumpulkan minggu besok. Bisa? Bisa, Bu. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.